karena memang adab di dalam orang meninggal itu nanti ahli waris harus menanyakan ada janji, nadar, hutang piutang yang ada pada ahli mayit, orang yang meninggal, tolong menghubungi keluarga. Nah, itu memang. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, saya pernah dihutangi seorang teman. Ya. Saat ini dia sudah meninggal. Keluarganya tidak tahu perihal hutang beliau, namun sudah saya ikhlaskan. Untuk itu, apakah saya tetap harus membuat pemberitahuan kepada keluarganya bahwa hutang tersebut saya ikhlaskan, atau tidak perlu sehingga hutang tersebut sudah otomatis terhapus? Secara hubungan kepada Allah sudah cukup, tapi tidak secara syariat kasih tahu kepada ahli warisnya, karena dia jangan-jangan masih mengusahakan terus. Ya supaya tapi ini katanya jelas. Nggak tahu keluarganya. Kalau nggak tahu, sebaiknya juga dikasih tahu lebih baik. Supaya tahu dia malah bayar. Ya? Iya, siapa tahu. Sudah bayar, nanti karena sudah diikhlaskan, serahkan pada anak yatim. Serahkan pada orang yang berhak. Ya, karena memang adab di dalam orang meninggal itu, nanti ahli waris harus menanyakan. Ada janji, nadar, hutang piutang yang ada pada ahli mayit, orang yang meninggal, tolong menghubungi keluarga. Nah, itu memang disyariatkan karena itu jadi tanggungan. Karena semua harta itu diwariskan setelah dipotong utang. Jadi kalau nanti ayah ini punya harta banyak, jangan langsung dibagi warisannya. Lihat dulu utangnya ayah di mana. Jangan-jangan utangnya lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan. Iya, insya Allah enggak itu semuanya. Itu. Ya makanya. Tapi juga jangan berharap warisan terus itu semuanya. Sebaik-baik harta adalah hartamu sendiri kata Nabi. Harta yang diusahakan diri bukan dari warisan. Jadi tak usahakan warisannya. Iya, warisan saya wakafkan semua nanti ya, biar kamu nyari sendiri ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz bagaimana hukumnya jika melakukan kredit di marketplace? Mohon pencerahannya Ustadz. Rata-rata itu riba, rata-rata itu. Sekarang mau pinjaman online yang syariah itu masih debatable. Sudahlah, hindari saja. Dak mayaribuka ila malayaribuk. Kalau saya boleh sarankan, hindarilah saling pinjam-pinjam dengan cara itu. Biasanya berlipat ganda, biasanya kurang syariah lah artinya. Ya, karena nanti ada aturan tentang kordun atau utang piutang itu nanti ada aturan-aturan harus dipersaksikan, harus ditulis, harus ada saksi yang adil segala macam. Gitu. Soalnya kadang juga emang menggiurkan sih, kadang jadi promo gitu loh kalau misalnya pakai itu. Dan menggiurkannya hanya untuk keinginan, bukan untuk kebutuhan. Ya. Maksudnya aku nggak tergoda, cuma ini sekarang kali. Kok bilang menggiurkan? Nah, itu ya. Ya, ini pertanyaan ini masih nyambung dengan itu tadi layanan pay later di kredit di marketplace. Gimana kalau misalnya itu tuh kepepet untuk menggunakan itu fitur kredit itu untuk keperluan yang mendadak seperti misal membeli barang yang memang saat itu dibutuhkan tapi belum ada uang. Ya, kalau memang serba mepet sebetulnya orang Islam itu ada baitul mal. Cari lembaga-lembaga sosial dan insya Allah tersedia banyak kok itu. Jangan kepada yang ribawi. Ya, artinya berarti cari pilihan lain dulu. Pilihan lain dulu. Itulah memang hidup harus dengan komunal. Kalau Anda punya majelis taklim, kalau Anda punya lembaga-lembaga sosial, insya Allah kalau kita menjadi member-member majelis taklim, ikut dalam yayasan-yayasan keislaman, itu ada solusinya. Ya, tapi tidak dengan, pokoknya ya seusahakan jangan terjebak kepada pinjaman-pinjaman yang ribawi, yang arahnya riba. Ya, justru kepepet kok malah ngambilnya ke situ. Ya, nanti malah jadi, mohon maaf, itu sudah jatuh ketimpa tangga. Yes. Nah, sudah kepepet, dapat sesuatu jadi baik. Dan betapa banyak orang yang sudah terlanjur, baru mau jual ini, jual itu. Kenapa? Karena saya terlanjur dapat pinjaman yang riba, segala macam. Begitu mau keluar, sudah beranak pinak begitu banyak. Ya. Dan kadang-kadang lipat ganda. Utang itu hanya 10 juta, tapi tagihannya bisa sampai 20 juta, 25 juta. Utangnya 10 juta kok sampai 25 juta. Nah, ternyata ada apa, ya, berlipat ganda, ya. Oke.
Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang memiliki niat untuk bunuh diri karena telah tertipu sehingga memiliki utang yang banyak? Itu dosa ditutup dengan dosa. Ya, bunuh diri bukan penyelesai masalah. Itu tidak ada satu jalan orang selesai masalah dengan bunuh diri. Justru bunuh diri itu menambah masalah yang lebih besar daripada masalah yang ada. Bayangkan kalau bunuh itu diizinkan, wah, di Indonesia ini bunuh diri banyak sekali. Kalau diizinkan dalam agama, diizinkan dalam undang-undang. Karena yang hutang banyak sekali. Ini kan kredit macet banyak sekali. Semuanya bunuh diri semua itu selesai. Nah, makanya sekarang orang nunggak pajak, nunggak utang aja walaupun mati ditagihkan pada ahli warisnya. Itu. Nah, makanya bukan solusinya. Bunuh diri tetap dilarang dan itu dosa besar. Itu. Nggak usah bunuh diri, nanti ya mati sendiri. Itu semuanya itu ya. Nah, jadi solusinya bukan dengan bunuh diri. Solusinya adalah bagaimana mengembalikan itu dengan cara nanti datang kepada lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga yang syariah ya itu. Bahkan ada lembaga sosial ya. Nanti kalau bahkan memang membutuhkan kan pasti dikasih bantuan ya. Betul, karena nanti di Jogja aja ada namanya MTR, masyarakat tanpa riba. Nanti kalau orang coba itu dibimbing, bukan langsung dikasih uang untuk melunasi, enggak, dibimbing dan sekian banyak orang dapat solusi ya gitu. Oke, berarti insya Allah masih ada solusi lain ya selain itu. Saya tidak membuat detailnya, nanti dikira kita lembaga solusi keuangan ya itu. Oke. Pertanyaan terakhir, Ustadz, beberapa waktu lalu saya membeli nasi goreng di pinggir jalan untuk dibawa pulang. Sembari menunggu, saya makan gorengan yang tersedia di meja. Namun ketika membayar, saya tidak sadar hanya membayar nasi gorengnya aja. Nah, beberapa waktu setelahnya saya baru ingat. Saya coba kembali ke tempatnya, namun ternyata sudah tidak berjualan di situ. Nah, apakah saya termasuk berhutang karena belum membayar gorengan tersebut? Iya. Nah, makanya kalau apalagi itu jual dorongan ya dikeliling. Berarti sehingga ada kewajiban bagi saya untuk mencari penjual tadi. Iya, betul. Nah, sampai semaksimalnya, ketika dia jual toleransi tertentu dicuari nggak ketemu, dimasukkan ke Baitul Mal. Niatkan untuk nyaur utang itu. Ya, pasti banyak nih pas SMA makanya di kantin dilihat di CCTV, coba dicek CCTV yang ada. Nanti lapor polisi, tolong cari orang ini. Meskipun cuma gorengan, tapi kan dia utang gitu ya. Gorengan nanti bisa mengganjal kita di akhirat. Gorengan itu di gorengan besar sehingga menutup surgawi kita. Nah, ya sesuatu yang tidak halal itu akan menutup jalan surgawi. Hanya seorang yang hanya mengambil sesuatu ketika dia ada kajian, ada kumpulan, makan. Ketika habis makan, mohon maaf, dia ada sisa makanan. Untuk buang susah sekali, selilit itu. Maka dia sambil jalan pulang, ada pagar, itu kan ada talinya dari bambu. Maka dia ambil talinya itu. Talinya itu dia ambil, dilepas dan untuk buang selilit. Itu apa? Maka di akhirat selilit itu akan ini. Jadi ada pagar. Iya, tali itu jadi pagar yang gede. Ini selilit di dunia itu terbakar, terganjal. Jangan sampai nanti ada satu, dulu Cak Non pernah bikin bikin buku namanya Selilit Sang Kiai. Kelihatannya kiainya soleh segala macam, tapi gosok mengambil satu yang tidak ini. Atau ngambil sendal atau apa, nanti sendal itu nutup pintu surga. Pintu surga kok ketutup? Ada ketutup selilit gitu. Sampai orangnya berarti kan sendalnya di luar. Makanya walaupun apapun jangan ngambil. Ya kalau ayah kan punya pengalaman ya, karena nggak ada untuk tusuk giginya ya pakai sedotan. Iya, sedotan yang panjang kita ini dan sampai datengin mbak-mbaknya loh. Iya, nggak usah buka air. Minta mbak ada tusuk gigi nggak? Ya daripada nanti ngambil bukan haknya kan mending ya. Kan bisa nanya dulu sebelum. Iya, yang penting kejujuran daripada kita maksiat mending sedikit itu ya. Artinya memang sekedarannya selilit tetapi cari ridhonya. Tetap diusahakan maksimalnya. Jangan hanya sekali, kemarin ke situ ya kapan-kapan lewat ada lagi, walaupun sudah diserahkan ke Baitul Mal untuk ganti, kok nanti ada lagi ya dibayar. Iya, bayar lagi. Begitu, hati-hati. Bahkan kalau kita lupa itu digenapkan ke atas.
Artinya begini, genapkan yang banyak. Kita di warung, di angkringan, makan tempe, ini tadi 2 apa 6 ya? 2 kok sama 6 gitu. Yang dibayar 6. Gitu. Oh, iya. Beda kalau kita sholat. Sholat sehati 2 rakaat atau 3 rakaat? Yakinkan 2. Yakinkan 3. Yakinkan 2. Yakinan 2, nambah saja nanti sujud sahwi sebelum salam. Oh. Sholat tadi 1 rakaat apa 6 apa 3 rakaat? 1 kok sama 3 itu ya? 1 apa 2 rakaat ya? Anggap saja 1. Jadi dilebihkan. Nah, terus nanti lebih. Tapi kalau bayar di warung itu, saya tadi makan gorengannya 2 apa 5 itu, ya dibayar aja 5. Itu jauh lebih aman. Ya. Oke. Jangan makanya 2 apa 6 ya tadi, yang dibayar 2 ya. 2 sama 6 itu ya keterlaluan. Ya. Oke. Ya. Kayaknya udah selesai pertanyaan tentang ini. Terima kasih Ayah udah menjawab. Sama. Terima kasih teman-teman udah menyimak sampai akhir. Kalau misal ada yang pengen ditanyakan lagi seputar topik utang piutang, karena sebenarnya masih banyak sih. Ya, karena syariat-syariat utang itu ada nanti kewajiban untuk menagih, kewajiban untuk bagaimana melonggarkannya. Itu bagi yang mengutangi. Dan juga orang yang berutang, matlul ghani dzulmun. Orang nunda-nunda utang itu dolim. Sementara dia mampu. Membayar. Padahal dia sudah mampu. Untuk malah untuk beli ini beli itu, padahal kewajiban untuk membayarnya enggak ini. Karena kadang-kadang orang menagih itu yang lebih galak yang ditagih daripada yang menagih. Itu kadang-kadang yang ingat malah yang ngutangi, yang berutang malah lupa, itu masalah. Ya itu nanti ada adab-adabnya. Tapi next ya. Nanti kita bahas lagi lebih detail di selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh banget lewat DM di IG-nya ya @ustadzwijayanto.official. Oke. Kalau misalnya di Nasihat UI juga ada ya. Oke, di @nasihat UI juga ada. Silahkan kalau mau bertanya atau ya sharing-sharing apapun. Sharing masalah. Nah, insya Allah kita jawab di Femcast ini. Insyaallah. Oke, sekian dulu dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.